SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, sebuah pagi menjelma tiba-tiba menjadi tragedi. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Berapa banyak waktu itu kira-kira yang lagi kumpulan anak kita, Mas? Jumlah semuanya banyak Pak, 500 lebih. Ya itu saja Pak, mungkin next berikutnya untuk SDN apa, drivernya supaya itu dari Jangan sampai ada di tempat lain ya. Jangan sampai ada di tempat lain Pak. Lagi anak-anak kan mungkin kalau ngeliat mobilnya tuh. Ya, terkait dengan proses penegakan hukum, itu kita sedang berproses ya. Kita menjamin bahwa penegakan hukum akan berlangsung secara transparan, berlangsung secara berkeadilan. Mobil pengangkut makan bergizi gratis menerobos pagar SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Laju mobil yang tak terhenti membuat mobil MBG menabrak sejumlah siswa dan guru Kamis pagi 11 Desember 2025. Sebanyak 22 orang yang diantaranya 21 siswa dan seorang guru menjadi korban akibat insiden yang terjadi. Para korban dilarikan ke RSUD Cilincing dan RSUD Koja. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menetapkan sopir mobil pengangkut makan bergizi gratis AI 34 tahun sebagai tersangka. Penetapan tersangka disampaikan langsung ke Polres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Kali ini, tim Abraham mendatangi lokasi kejadian, tepatnya SDN Kalibaru 01 pagi yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, tim Abraham juga mengunjungi rumah salah satu korban, serta mendengarkan curahan hati orang tua korban pasca insiden yang terjadi. Sobat, di tempat ini, di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, sebuah pagi menjelma tiba-tiba menjadi tragedi. Saya, Abraham Silaban, hadir di sini ingin menunjukkan bagaimana lokasi peristiwa itu terjadi. Sehari setelah peristiwa itu terjadi, saya berdiri persis di depan pintu gerbang yang kelihatannya baru diperbaiki nih. Pintu gerbangnya baru diperbaiki, dan pintu gerbang yang biasanya kokoh, dan Anda lihat nih, pintu gerbangnya sudah diperbaiki kembali, sudah didirikan kembali. Kalau kita sekilas menyaksikan rekaman, siapa sangka gerbang ini bisa roboh pada saat itu. Gerbang sekolah SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Kita bisa lihat bahwa peristiwa ini sungguh meninggalkan teka-teki bagi kita. Betapa kemudian kencangnya mobil operasional yang membawa makanan bergizi gratis menerobos masuk dan mohon maaf ya, melukai anak-anak kita, adik-adik kita yang kita sayangi yang ada di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Sedikitnya 22 siswa-siswi mengalami luka-luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Ada seorang guru juga yang menjadi korban luka. Kalau kita lihat ini kan terbuka ya. Siapa sangka dengan cepat kemudian masuk dan
Pada saat itu anak-anak sedang berbaris di sini. Pada saat itu anak-anak sedang berkumpul di sini. Tak disangka peristiwa itu kemudian melukai mereka. Kita coba lihat di sini. Kalau kita lihat, kelihatannya lantainya baru dibersihkan ini. Nih, lantainya baru dibersihkan. Dan kemudian kelihatannya lantainya baru dicat kembali, cat ulang. Masih ada bau cat. Langsung diperbaiki. Kami dapat informasi ini sebagai bentuk supaya aktivitas belajar mengajar tetap dilanjutkan di hari Senin, tepatnya tanggal 15 Desember 2025, supaya anak-anak nggak trauma. Ya, ada rekaman CCTV dari sudut ya, dari atas, yang menangkap gambar peristiwa yang terjadi di dalam ini. Jadi rekaman CCTV yang ada di atas lah yang mengcapture peristiwa naas yang mengerikan, yang menjadi tragedi bagi anak-anak di sekolah ini. Pak, ini sekolah libur ya Pak? PJJ Pak. Ada PJJ ya? Iya ya, jarak jauh ya Pak ya. COVID gitu. Oh, dengan Bapak siapa Pak? Pak Dwi Nanto. Pak ya Pak? Dwi Nanto. Pak Dwi ya? Oh, Pak Dwi. Pak Dwi waktu kejadian ada di sini ya? Iya. Ada di sini. Oh, Bapak lagi tugas di mana itu Pak? Saya lagi di kebun, mau Oke. menyiram tanaman. Oke, Ya, pas sudah sampai sini mengambil selang. oke. Bunyi. Dua, oke. Bunyi pintu gerbang jatuh. Oke. Saya lari, anak-anak kan masih ada kendaraan di sini nih. Ah, Terus mobil udah melindas anak-anak. oke. Saya ngangkat, pas ini ngangkat mobil. Udah, terus anak-anak saya suruh ke atas, saya suruh yang luka, saya suruh turun. Saya bawa ke ambulan, udah gitu aja. Berapa banyak waktu itu kira-kira yang lagi ngumpul anak-anak kita, Mas? Jumlah semuanya banyak Pak, 500 lebih. Ada 500 Nah, semua siswa. Yang kita kaget itu kan, Bapak tutup gerbang kan? Iya. Bapak yang nutup gerbang itu. Nah, pertama bel saya nutup gerbang. Coba Pak, kita lihat Pak sini Pak. Ya, Nah, Bapak setelah nutup gerbang ke nyiram tanaman. Iya, ke belakang ini nih. Oke. Terus udah sempat nyiram, karena Oke. pintu udah ketabrak duluan. Nah, sebentar Pak. Bapak, ini Bapak kunci gerbang ini. Iya, saya telat. Ini Bapak slot seperti ini ya. Nah, belum saya kunci karena Oke. takut ada yang terlambat. Oke. Nah, Jadi persis terkunci ya sebetulnya. Jadi Ah. bukan nggak terkunci ya. Ini Bapak ya, slot ya? saya slot ini. Bapak slot juga. Nah, Oke, berarti dalam kondisi terkunci seperti ini, Ah. semua udah terkunci. nah, Kemudian ada hantaman mobil. iya. Dari luar ada hantaman mobil. Kan biasanya mobil itu berhenti mas. Biasanya berhenti, nanya mau diantar kapan. Ya udah, saya tunggu sini dulu ya mas. Maksudnya karena masih ada anak-anak di lapangan. Oke. Terus anak-anak di lapangan selesai baru mobil masuk. Biasanya gitu. Sebenarnya kokoh ya Pak. Ini kan baru dicor Ini ulang baru ya, Pak? baru dilas. Baru dilas lagi ya Pak ya. Ini dilas, ini dilas. Terus kemudian ini juga ini hitungannya dilas ya Pak ya. Iya. Ini juga baru dilas ini. Tadi saya sudah tunjukkan. Nah, ini baru dicat ulang juga ya Pak ya. Oke, dan roboh Pak. Iya. Roboh yang benar-benar roboh ya. Jatuh langsung sini kelempar. Langsung kelempar ya Pak. Karena penahannya kan di sini. Jadi kalau nggak ada penahannya. Copot juga berarti Pak. Nahannya Pak. Copot. Pak, ini mohon maaf ya Pak ya. Ini memang kekuatannya segini tadi ya? Sama? Iya, Coba sama. Pak pegang Pak. Bawah? Sama kekuatannya sama. Sama kekuatannya? Nah, Oke. Sama loh. Jadi saya nggak bisa bayangkan sekencang apa itu mobil. yang namanya dia injaknya gas. Mau dia injak gas dimanapun Pak. Saya Iya. pikir harusnya paling nggak bisa nahan lah kalau kecepatan sampai bisa ngegas jauh Kalau gitu, kayak Pak. itu kan saya kurang tahu ya mas. Iya sih, tapi saya juga kaget aja Pak. Maksudnya kok bisa sekencang itu jalannya mobilnya sampai pada akhirnya langsung bisa nabrak. Ya, kemungkinan kan karena mobil itu mungkin menginjak gas, kemungkinan ya mas. Kita kan kurang tahu di mana mas. Enak kan masuk supirnya tuh. Jadi langsung, wah ini mental ke sini gerbangnya. Udah gitu aja, lari mobil ke sana. Ada guru ya Pak yang jadi korban juga? Ada wakil sek. Wakil kepala sekolah. Iya. Oke, tapi keadaannya
Ya masih di rumah sakit keadaannya. Masih rumah sakit, masih Pak, ya? belum membaik. Oke. Masih tangani lah ya Pak ya. Tangannya. Ya, ini pertama kali kejadian di sini ya Pak? Iya, baru kali ini aja. Baru kali ini. Nggak pernah di tempat lain ya Pak ya? Alhamdulillah nggak pernah selama ini, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya Pak? Aman selama ini ya Pak ya? Biasanya operasional mobil MBG Aman, biasanya aman. ini Baru ini doang mas. baru ini doang. Dan ini mobil yang sama, baru, mobil yang sama. Sama, mobil sama. Mobil yang sama. Bapak sempat lihat drivernya? Sempet. Kan driver saya ngamanin. Yang ngamanin driver saya yang ngamanin. Oke Pak, jadi drivernya adalah driver yang biasanya sama? Iya, biasanya sama. Yang kemarin yang nabrak juga Bapak lihat yang sama? Kok bisa kejadian seperti itu? Kita akan mintai keterangan nanti dari pihak kepolisian. Sekaligus merubah suasana ya setidaknya lapangan ini supaya nanti pada saat murid-murid masuk sekolah tidak menimbulkan rasa takut terlalu dalam. Sobat, saya Abraham Silaban, saya sudah bersama dengan Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri. Terima kasih Pak Kapolsek. Kita bertemu di sini dan melihat keadaan setidaknya sudah tak lagi sama. Karena sudah ada renovasi yang dilakukan secara cepat oleh aparat kepolisian, betul ya? Polisi, Pak Polsek Kapolsek Cilincing. Ya? Polsek Cilincing ya. Ini tadi saya masuk sini bau catnya masih menyengat. Kemudian juga kita lihat di sini sudah kemudian dicat ulang, terus sudah dilas juga. Nah ini saya ingin tahu bagaimana penjelasannya Pak. Jadi kemarin kita dari Polsek Cilincing juga berinisiatif dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Karena memang kemarin itu setelah terjadinya olah TKP, dari pihak olah TKP Unit Lantas Jakarta Utara kan melakukan beberapa mark tanda-tanda pasca kejadian. Iya. Nah, kita koordinasi dengan pihak sekolah, kita inisiatif untuk menghilangkan tanda tersebut sekaligus merubah suasana ya setidaknya lapangan ini supaya nanti pada saat murid-murid masuk sekolah tidak menimbulkan rasa takut terlalu dalam. Menghilangkan rasa trauma ya. Jadi kita koordinasi dengan sekolah, kita akan cek lapangannya dan kita nanti akan pasang pagar kembali. Oke. Dan ini PJJ sekarang ya Pak ya? PJJ. Ya, belajar jarak jauh, berarti murid nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Mereka Mereka belajar nanti jarak ada jauh. kesempatan untuk merapikan lagi. Karena ini ledakan kemarin, jadi kita punya waktu hanya beberapa jam setelah olah TKP selesai. Ya, kita berharap kemarin berpikirnya murid masuk hari ini. Iya. Makanya kita kejar supaya ini dirubah. Oke. Tapi ternyata kan ada keputusan dari sekolah berdasarkan PJJ. Oke, dan hari Senin baru tatap Senin muka baru kembali. tatap muka lagi. Ini pagarnya udah berdiri kembali nih. Iya. Pak Kapolsek. Agarnya ya kita tambahkan beberapa pengaman lagi, Pak Abraham. Oh, ini Yang tadi nggak ada nih? sebelumnya ini nggak ada. Oh. Jadi kita tambahkan lagi supaya lebih kuat lagi. Oh, ini tadinya Lebih nggak tahan ada. lagi, ya. Awalnya cuman yang di belakangnya aja. Oke. Jadi kita tambahkan lagi ini supaya ya kita tidak berharap lagi kalau seandainya ada yang Iya. nabrak lagi ya. Wah, Oke, karena kan ini kan tempat berkumpulnya anak-anak. Betul. Dan roboh Pak. Roboh, tabrak, roboh. Masuk. Itu yang buat kita kaget juga ya. Pagi-pagi anak-anak lagi kumpul rame-rame di sini masuk dengan kecepatan tinggi gitu. Iya. Kok bisa begitu ya Pak ya? Kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut, kan karena perkaranya sudah ditangani oleh Polres, nanti bisa koordinasi dengan Polres. Tapi untuk sementara ada indikasi ya ke si supir infonya mengantuk. Polres sudah memberikan keterangan kan naik penyidikan Pak. Sudah ada tersangka juga inisial A itu ya Pak ya. Ini kan ini baru pertama kali ya Pak ya. Biasanya kan memang aman-aman saja. Aman. Aman ya Pak ya biasanya. Dan itu biasanya mobil operasional yang sama yang mengantarkan ke tempat ini ya Pak ya. Biasanya sampai di mana biasanya Pak mereka Pak? Biasanya mereka itu terutama pada hari-hari yang ada kegiatan menggunakan lapangan, Iya. ya kan. Cukup Dari sampai di pihak luar? PBG biasanya udah tahu kalau pagar ditutup pasti ada kegiatan. Oke. Ada kegiatan. Oh, kalau ini tutup pasti ada kegiatan. Ya, Berarti berhentinya di sini. Harusnya berhenti di sini karena kalau berhenti di pinggir jalan menghambat lalu lintas. Oke. Oke, berhenti di sini baru kemudian dibawa makanan itu ke dalam. Ya, anak-anak sudah bubar, pagar dibuka baru mobil dimasukkan.
Oke. Nggak ada yang menyangka bahwa kemudian ada peristiwa itu nabrak. Kebetulan anak-anak lagi rame di sini ya Pak ya. Iya. Dan ada CCTV Pak, tangkapan gambar itu dari Ada CCTV di atas sana. Tentu ini kita berharap tidak akan terulang kembali. Tapi lepas dari itu jangan sampai kita lalai. Kan itu ya Pak ya. Dalam artian siapapun yang terlibat, entah itu dalam proses distribusi, entah itu dalam proses masak-memasak dan sebagainya, dan termasuk juga semua pihak, semua unsur, termasuk bisa juga yang menjaga sekolah dan sebagainya, semuanya. Jangan sampai ada, ya bisa dikatakan kita kecolongan lah Pak, gitu ya Pak ya. Gimana menurut Pak Kapolsek? Ya, kita semua terkejut juga karena memang pastinya dari pihak MBG maupun SBG sudah melakukan evaluasi pada ini. Tapi itu kan dari kewenangan dari pihak sana. Kita berharap nanti ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Karena kan kasihan. Memang kan niat dari pemerintah untuk mendistribusi makanan itu kan bagus gitu. Bagus. Apalagi untuk daerah seperti daerah Cilincing ini sangat bermanfaat. Makanya kita tidak berharap lagi hal itu terjadi lagi gitu. Oke. Ini sudah diperbaiki, bahkan ini juga sudah dilas lagi ya Pak ya? Iya. Ini dilas lagi. Nanti kita rapikan lagi karena kemarin dadakan ya. Kita olah TKP selesainya kemarin sekitar jam 3 sore. Jam 3 Jadi sore kita selesai. punya waktu 3 jam sebelum gelap untuk melakukan perubahan. Jadi kita kerahkan semua kekuatan kita di Polsek untuk kita cek semua supaya ya nantinya kalau misalkan hari ini masuk, anak-anak sudah tidak terlalu takut. Oke. Di sini catnya juga di lantainya juga dicat ya Pak ya? Ya, kita cat dasar semua. Kita minta ke sekolah. Ya, kita cat dasar semua dulu. Ya, nanti apabila nanti sekolah kan sebelumnya di sini ada lapangan basket. Oke. Nah, jadi mungkin nanti sekolah bisa mau bikin lapangan basket kah, mau bikin futsal kah, nanti silakan. Oke. Tapi kita kan mau merubah suasananya dulu supaya agak berubah gitu. Paling tidak cat dasar dulu, nanti kemudian akan difasilitasi untuk mengembalikan pada fungsi-fungsi lapangan. Ya, Begitu Pak? Betul. Dari Polsek Cilincing. Bisa, tapi kemarin Kepala Sekolah menyatakan kita hanya bantu untuk perubahan renovasi dasarnya aja. Nanti dari sekolah sendiri nanti akan membuat ini apa? Iya, Jadi kita mau merubah secara cepat psikologi siswanya. Iyalah anak-anak SD Pak. Iya. Betul. Biar agak lebih cerah gitu kan. Tentu saya harus tanyakan Pak, penanganan perkara ini. Karena bagaimanapun aparat kepolisian diminta untuk transparan dan berkeadilan terhadap apa yang terjadi di sana begitu Pak. Cita-cita programnya bagus, tapi tentu kita nggak bisa menghakimi bahwa program itu nggak bagus karena ada peristiwa seperti ini. Ya Pak, jelas. Tapi yang mungkin kita ingin tanyakan adalah, ini Pak, apakah betul-betul murni kelalaian atau seperti apa Pak? Kalau saya menyatakan dari, ya kita nggak bisa juga ya, karena kita harus berdasarkan dari investigasi semua. Iya. Kita menyatakan ini lalai atau tidaknya, gitu kan. Tapi untuk sementara dari keterangan dan beberapa hasil video yang saya lihat sendiri pribadi, sepertinya ini ada kelalaian pada si supir. Maksudnya tidak ada niatan untuk dia melakukan hal ini, karena terlihat dari video di luar itu kan kecepatannya agak pelan. Jadi pada saat mendekati pintu baru kencang. Nah, tapi tetap kita kembalikan kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Yang menarik kan karena faktanya sopirnya yang biasa juga mengantarkan ke sini Pak. Kalau itu sopir, informasinya dia merupakan sopir cadangan. Karena sopir yang biasa mengantar di sini itu selagi tidak masuk. Informasi begitu. Tapi namun pun demikian, dari sopirnya kan sudah berlisensi dan sudah maksudnya sudah ada administrasi menyatakan bahwa dia itu dari tahun 2001-2002 sudah layak mengendarai kendaraan, dan dia sudah 2 kali mengantarkan makanan ke sini. Makanan ke sini sudah 2 kali. Semoga ini tidak terulang lagi, tentu saja. Nanti renovasi sudah dilakukan Pak Kapolsek ya. Artinya apakah kemudian untuk paling tidak pengantaran makan bergizi gratis untuk sementara waktu di sini harus dikawal kepolisian? Nanti kami akan koordinasi dengan pihak SPG dan pihak sekolah. Iya. Nanti kita bicarakan untuk metodenya bagaimana supaya lebih aman untuk mengantarkan makanan agar kejadiannya tidak terulang kembali. Iya. Apakah nanti kita kasih jalur khusus untuk kendaraan masuk atau berhenti di depan saja, nanti kita bicarakan bersama-sama. Nah, karena bagaimanapun kan tentu agak traumatik pasti Pak ya. Ketika kemudian anak-anak berkumpul, kemudian datang mobil operasional yang kita
tadinya itu mobil yang tunggu-tunggu loh Pak. Iya. Iya nggak sih Pak? Mobil yang tunggu-tunggu untuk makan, santap makan gitu ya. Tapi tiba-tiba malah ada tabrakan Jadi gitu bencana. ya. Ya jadi bencana gitu ya. Nah, pasti tentu ada penyesuaian ya yang mesti dilakukan di sana. Bagaimanapun supaya kemudian anak-anak di sini tetap ya program makannya tetap dinikmati gitu. Bahwa kecelakaan ini ya terjadi secara insidentil gitu tanpa harus kemudian mengorbankan atau tanpa kemudian menafikan program pelayanan dapur gizi, penyediaan makan bergizi gratisnya. Ya nanti kita akan koordinasikan dengan pihak sekolah untuk metode bagusnya bagaimana. Jadi kan ini kan masih pasca bencana, jadi mungkin dari guru juga akan ada trauma juga kan, guru yang hadir kan, bukan dari murid saja. Jadi nanti lah kita koordinasikan lagi untuk. Terakhir Pak Kapolsek, apa yang ingin disampaikan Pak mengenai peristiwa ini agar kemudian tidak terulang lagi? Ya kami berharap dari pihak SPPG dimanapun kita harap ini jadi pembelajaran bagi kita bersama agar hal ini jangan terulang lagi, karena ya niatan baik dari pemerintah untuk mendistribusi makanan untuk anak-anak yang membutuhkan ini, kita harus kawal ini dengan maksimal. Jadi nanti kita juga akan berkoordinasi dengan SPPG setempat untuk mengoptimalkan pendistribusian ini supaya lebih aman lagi. Terima kasih Pak Kapolres AKP Bobi Subasri, Kapolsek Cilincing sudah berbicara. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya itu saja Pak, mungkin next berikutnya untuk SDN apa drivernya supir itu Iya. dari Jangan sampai ada di tempat lain ya. jangan sampai ada di tempat lain Pak. Lagi anak-anak kan mungkin kalau ngeliat mobilnya tuh Sobat, saya ada di kawasan Kali Baru Timur. Ini kawasan yang disebutkan sebagai wilayah yang mana warganya menjadi korban insiden mobil yang menyeruduk ke SDN 01 Kali Baru Jakarta Utara. Sedikitnya ada 10 warga di sekitar sini yang merupakan anak-anak dari warga yang bertempat di Kali Baru Timur ini turut menjadi korban di sana. Saya ingin mengunjungi dan melihat secara langsung bagaimana keadaan keluarga korban pasca insiden yang tentu mengagetkan, dan kita akan mintai testimoni dari keluarga korban. Apa yang mereka rasakan, apa yang sempat mereka khawatirkan tentu kita akan cari tahu, termasuk pula bagaimana keadaan anak-anak mereka. Sedikitnya 22 orang menjadi korban, 10 orang disebutkan sudah pulang ke rumah, beberapa diantaranya sudah pulang ke rumah yang ada di wilayah Kali Baru ini, dan kita coba akan tanyai keluarga mereka. Kita berharap keadaannya semakin baik, semakin sehat, dan tidak traumatik atas apa yang terjadi di sana. Bu, rumahnya Hafiz yang mana ya Bu ya? Hafiz. Yang di atas mau. Oke. Yang dekat pos. Oke, makasih ya Bu ya. Yang ada posnya ya Bu ya? Iya. Tapi di atasnya rumahnya. Yang di atas rumahnya. Oh, kalau rumah yang di bawah sama di atas itu beda? Beda ini kakaknya. Oke, oke. Udah pulang ya Bu? Udah ada. Oke, makasih ya Bu. Makasih Bu. Ini salah satu kediaman korban. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan kunjungi Kelurahan Kali Baru di Kecamatan Cilincing, tepatnya di Kali Baru Timur. Ini di RT 5 RW 3. Disebutkan bahwa di tempat ini sedikitnya ada 5 anak-anak yang menjadi korban insiden tabrakan yang ada di SDN 01 Kali Baru. Saya di sini dan saya dapat informasi Wakapolres Jakarta Utara juga ada di sini, AKBP James Sutajulu, yang mereka memberikan bantuan psikologis, pendampingan terhadap keluarga agar kemudian tidak traumatik terhadap apa yang ada di sini. Dan paralel dengan itu kita langsung lihat ya dari atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.
Apa kabar? Sehat Pak Kapolres? Sehat. Ini loh ngelihat adik sehat, kita harus sehat. Harus sehat ya. Ini yang namanya Hafiz. Habis. Oke, Hafiz ini sempat masuk rumah sakit kemarin dan sudah pulang berarti? Sudah. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oke. Udah nggak sakit-sakit lagi kan? Nah, udah. Tos dulu dong, semangat. Gitu dong. Luar biasa. Pak, Siap. jadi semuanya udah sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat. Sempat agak panik lah kemarin ya Pak ya? Panik Pak, lagi tugas jaga pagi, Pak. Oke. Telepon istri gitu. Oke. Aku kan biasa kan kalau dinas itu handphone tak taruh gitu. Enggak, aku mau ngapain foto Iya. pekerjaan itu. Nah, terus aku lihat buka handphone itu ada ceritanya ada truk medis datang gitu kan. Iya. Ya udah aku buka handphone itu, waduh panggilan tak terjawab. Banyak sekali ternyata dari pagi tuh Pak. Oke. Aku buka itu jam 9:30 itu Pak. Oke. Ternyata istriku telepon, WA ya udah. Berita Oh. anak kecelakaan. Waduh, berarti Ibu justru yang dapat informasi pertama Iya. saat Bapak Betul. sedang bekerja. Iya. Oke. Ibu masih kelihatan agak bengkak mukanya, Iya. agak bengkak papak matanya. Sempat Pasti cemas Cemas, ya? Dengar katanya ada yang meninggal, aduh. Cepetin minta diantarin gitu sama adik saya juga itu. Ke sekolahan dulu tujuannya. iya. Ya kan karena bu gurunya wali kelas itu telepon Iya. bawa anaknya itu pokoknya ke sekolahan dulu aja deh Bu, nanti baru kesananya gitu. Mudah-mudahan Hafiz gak kenapa-napa gitu doang aja. Ya Allah, udah gemeteran minta dianterin ya kan, posisinya bapaknya juga lagi kerja kan ya. Iya. Ya udah saya kebetulan sampai sana alhamdulillah anaknya nggak kenapa-napa, maksudnya cuma luka di punggung sama kaki doang gitu ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu yang pertama nyampe Iya. sana dan sempat khawatir lah nyari-nyari. Iya pasti. Ya aduh denger Banyak beritanya juga, kan? begitu kan, gangan ini semua udah pada ke rumah sakit, saya doang yang ketinggalan itu. Denger itunya nggak ngeliat HP tuh, Iya. karena kan ngituin adiknya. Iya. Jadi berarti Ibu sempat anterin Hafiz ke rumah sakit? Enggak, saya tuh nggak ngelihat Hafiz pas ditindak itu tuh, Oke. diobatinya tuh Taunya saya udah nggak ada di ngeliat, rumah taunya sakit? di rumah sakit Oh, aja. berarti Ibu nggak ke TKP? Enggak. Malah ke rumah sakit? Oh. Tapi gitu. ke sekolahan, tapi ke sekolahan dulu baru ke rumah sakit ya. Tapi anaknya saya nggak ngelihat waktu pas ini lukanya apa gitu, nggak ngelihat. Oke. Pas di perbannya ini kan, yang di sini kan dalam apa enggaknya kan. Tapi saya minta, karena dia sakit kan kemarin saya minta rongsen. Oke. Tapi- Udah ada hasil ya? Saya belum lihat Oke. itu juga, tapi kata dokter nggak kenapa-napa ya Pak ya. Semuanya udah mulai lega lah sekarang ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya memang pastilah siapa pun orang tua pasti panik gitu. Iya, Gitu. pagernya kan masih tertutup ya, dilihat dari Betul. video itu. Betul. Kalau kebuka gimana tuh Pak? Aduh. Waduh, bablas itu ya. Iya. Dan kelihatannya itu yang pertama ya Ibu ya? Di situ Apanya? pernah dengar peristiwa serupa nggak di situ? Enggak. Baru pertama ya? Iya, baru. Oke. Ada 5 katanya warga sini Iya. Pak. Tapi relatif semua nggak ada yang parah kan? Luka-luka parah kan? Kalau yang di Hajiono itu parah di Koja dia. Iya. Ya ini jadi apa ya? Jadi wanti-wanti lah buat kita. Ya kami senang lihat Hafiz sudah pulang, Bapak Iya. Ibu juga sudah Alhamdulillah. kuat dan tegar, dan ada Pak Wakapolres. Iya. Ini inisiatif yang tentu saja kita harus apresiasi, karena bagaimanapun trauma healing terhadap korban itu harus dilakukan, karena mereka anak-anak. Dan bicara soal anak-anak, keselamatan anak, keamanan anak tentu itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting bagi orang tuanya. Anak nggak aman, pasti orang tua juga nggak aman rasanya. Bersama-sama Polres Metro Jakarta Utara dengan juga dari Biro SDM Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan trauma healing. Iya. Trauma healing kepada korban insiden kemarin yang kita semua tahu insiden yang terjadi. Pada pagi hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara mengunjungi secara langsung dengan door to door ke anak-anak yang telah menjadi korban tapi yang sudah rawat jalan, yang Oke. sudah kembali. Ada 10
10 anak yang hari ini kami kunjungi Oke. dengan tim trauma healing yang sudah kami bagi 3 kelompok, Oke. sehingga akan mendatangi secara langsung ke anak-anak kita yang sudah rawat jalan. Nah, kegiatan ini kita harapkan dapat memberikan healing ya terhadap trauma yang Ya. dialami oleh anak-anak kita, sehingga kedepannya mereka tidak lagi mengingat kejadian itu. Mereka kembali lagi bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ya, itu yang paling penting yang harus kita lakukan, karena dampak trauma itulah yang paling penting, jangan sampai membekas. Ya. Sehingga mereka ke depan tuh tetap kembali lagi semangat untuk Iya. melaksanakan belajar mengajarnya. Ya. Ini benar-benar speedy recovery ya. Iya, betul. James ya. Kemudian itu adalah gerak cepat pasca kemudian upaya hukum tentu harus dilakukan. Iya. Upaya penyidikan tentu harus dilakukan. Iya. Pak Wakapolres ya. Nah, tadi Pak Wakapolres cerita bersama dengan ada ayah dan ibu dari Hafiz ya dan anak-anak lainnya, 10 anak lainnya. Ceritakan kepada kami bagaimana kesaksian mereka. Apakah mereka masih Oh iya. merasa trauma? Apakah kemudian ada hal-hal yang diharapkan yang disampaikan kepada Pak Wakapolres? Ya, sebelum ke rumah Hafiz ini kita Ya. sudah ke rumah 2 orang anak lagi sebelumnya. Hmm. Ya, ada Nabil, satu lagi si Izan. Ya. Nah, tadi sudah juga bersama dengan tim trauma healing, Hmm. sudah bercakap-cakap, bercengkrama. Anak-anak sudah tidak lagi merasakan trauma itu. Hanya ya fisik lah ya, Fisik, pegel, ya. luka-luka ya akibat kejadian kemarin. Kalau secara trauma sudah tidak ada. Ya sudah tidak ada, ya sudah mereka juga semangat untuk belajar. Artinya mereka juga tadi ditanyakan gimana tidur malamnya, ada yang dipikirkan enggak, dia tetap tidur biasa seperti biasanya. Juga sudah mengisi kegiatan selama dia di rumah itu dengan kegiatan-kegiatan ya mungkin main game Iya. ya, kegiatan-kegiatan positif di rumah lah. Hmm. Nah, jadi mereka lupa Oke. dengan kejadian kemarin itu. Kami juga bicara di sini tentu bagaimana memastikan apa yang sungguhnya terjadi di sana dalam penegakan hukum yang transparan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Mendengar kasusnya sudah penyidikan ya, Betul. dan artinya sopir yang inisialnya A sudah jadi tersangka, betul ya Pak? Jadi Kapolres. berdasarkan hasil penyelidikan Ya. yang telah dilakukan dan kemarin sore ya Hmm. juga sudah dilakukan konferensi pers secara langsung oleh Bapak Kapolres. Berikut juga disampaikan alat bukti apa yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik sehingga dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan itu yang harus dilakukan, diberikan ya kepada publik. Ya. Karena banyak yang bertanya-tanya Pak, Kapolres, kenapa ini sampai bisa terjadi ya? Nah, ini kan apa namanya program yang kita lihat program lokomotifnya dan program pemerintah yang kita berharap bahwa ini menjadi apa ya istilahnya membangun generasi muda kita dengan memberikan makanan bergizi gratis. Seneng nggak ibu dapat anaknya dapat MBG? Iya, alhamdulillah senang. Senang sih, kan? Iya. Senang. Bapak senang anaknya dapat MBG? Kita ikut pemerintah aja. Iya. Ikut pemerintah. Makan bergizinya dinikmati kan sebetulnya Iya, oleh. kalau dia mah eh, dimakan tiap. Kalau dari MBG Oke. itu dimakan ya Fis ya. Oke. Tapi ini banyak orang yang berusaha untuk mengkaitkan ini lain sebagainya gitu ya. Tentu ini insidentil. Ya kita pasti yakini ya Pak Kapolres ini insidentil lah. Iya. Tidak apa iya ada orang yang merencanakan ini, kan itu pertanyaan yang menggelitik publik tuh. Apa iya gitu kan? Tapi bayangan kita ya nggak mungkin, karena logika pikir kita adalah ketika program itu ada ya pasti untuk membangun gizi buat anak-anak, membangun generasi anak-anak, makanannya enak, terus kemudian aman dikonsumsi, didistribusikan dulu dan kemudian aman dikonsumsi gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu sendiri ngelihatnya kok pernah nanya nggak itu kok bisa kejadian atau apa gitu? Nggak ada pikiran tuh nanya gimana ya. Oke. Tapi harapannya Ya diperbaiki kali ya. diperbaiki ya. Jangan lagi misalnya Jangan ada peristiwa-peristiwa peristiwa yang begini. sama, betul. Iya, betul. Bapak mau nyampaikan apa? Mungkin nanti untuk berikutnya mungkin ya SDM-nya terutama drivernya itu ya. Iya. Ya diseleksi lagi lah. Mm-mm. Memang driver yang satu sakit, mungkin yang driver yang sudah berpengalaman. Ini kan infonya kan baru 2 hari ya. 2 hari kan. Info-info yang kita dengar baru 2 hari aja. Pasti Pak, itu masukan yang bagus Pak. Apalagi anak Bapak jadi korban. Iya. Dan ini harus didengarkan. Bagaimanapun perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Memang nggak ada yang sempurna Pak. Tapi apalagi ini peristiwa yang disebut kecelakaan ya. Iya. Tapi ya kita berharap nanti pihak kepolisian lah yang nanti yang bertugas di sana untuk memberitahu kepada kita apa yang sungguhnya terjadi di sana. Tapi lepas dari itu, Pak
Wakapolres, Pak James, apa yang ingin disampaikan Pak mengenai penegakan hukum ini Pak? Tentu banyak publik yang bertanya-tanya Pak James. Ini apa kok bisa, kemudian juga lain sebagainya gitu. Ada masukan tentang bagaimana SDM dan lain sebagainya. Ini kan tetap dalam multisektor ya Pak, pengawasan. Apa yang ingin Bapak mau sampaikan? Ya, terkait dengan proses penegakan hukum, itu kita sedang berproses ya. Kita menjamin bahwa penegakan hukum akan berlangsung secara transparan, berlangsung secara berkeadilan. Sehingga tahapan-tahapan mulai dari kemarin kita melaksanakan pengecekan TKP, pengamanan TKP, olah TKP juga didatangi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya langsung bersama Pak Wakapolda dan berbagai stakeholder terkait lainnya. Artinya itu menunjukkan bahwa Polri serius untuk menangani kasus ini. Tahapan demi tahapan secara cepat juga telah dilakukan. Artinya insiden seperti ini tidak akan menyurutkan dapur-dapur layanan gizi yang lain untuk terus melakukan distribusi makanan bergizi gratis. Ya, tentu tidak ya. Tentu kita harus tetap juga melaksanakan kegiatan ini, namun juga apabila ada hal-hal yang kurang, evaluasi juga perlu dilakukan sehingga kegiatan ini bisa terus optimal untuk dilakukan ke depannya. Pengawasan di segala aspek itu perlu dilakukan ya, betul Pak Kapolres. Dan ya sudah disampaikan oleh dari pihak Badan Gizi Nasional sebetulnya ada permintaan maaf, kemudian juga ada upaya untuk memperbaiki ini, termasuk ditanggung betul ya Pak ya? Ditanggung ya biaya perawatan dan lain sebagainya? Tanggung ya Pak ya? Oke. Dari sana sih kemarin bilang dari RSUD Ciledug dari sana, nanti Bapak Ibu kalau ada apa-apa silakan datang. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya itu saja Pak, mungkin next berikutnya untuk SDM drivernya supir itu dari jangan sampai ada di tempat lain ya. Jangan sampai ada di tempat lain Pak. Lagi anak-anak kan mungkin kalau ngeliat mobilnya tuh. Kita doakanlah yang terbaik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Luar biasa ya. Saya menyaksikan suatu fenomena di mana ada upaya trauma healing dilakukan langsung. Paralel dengan itu kita bisa dapat apa curahan hati dari pihak keluarga. Bahkan disampaikan langsung kepada otoritas dalam hal ini Pak Wakapolres Jakarta Utara, AKBP James Sutajulu. Kita berharap ini jadi pesan yang kuat sebetulnya agar peristiwa ke depan tidak terjadi lagi. Semua pihak harus berjaga-jaga dan semua pihak harus mendukung. Namanya program lokomotif ya, program utama ya yang harus diutamakan dari semua aspek. Saya Abraham Silaban. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Wakapolres. Terima kasih Pak James. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Siap Bapak. Pemenang kategori program talk show televisi, kami ucapkan selamat kepada Nusantara TV Abraham. Selamat malam Pak Be, sedang apa ini? Rapi sekali malam ini. Oke, ini kita lagi siap-siap ini. Gayanya aja lagi setelan tinggi, tapi hati lagi deg-degan ini. Ada apa ini kalau boleh tahu nih? Ada gelaran yang luar biasa. Dan kita akan lihat nanti gelaran ini adalah gelaran anugerah atau awarding yang paling bergengsi dalam kompetisi televisi di industri ini. Jadi sedap nih jadi. Wah, ini kali kedua berarti kalau boleh tahu ya. Iya. Kita pernah menang pertama saat di program anugerah terbaik untuk anak. Iya. Kalau Jadi kali ini maksudnya nominasinya apa? masuk nominasi lagi kita Jerin. Jadi hari ini kita masuk nominasi untuk kategori program talk show televisi. Jadi ini nggak main-main karena program Abraham ini akan bersaing dengan TV-TV lain ya yang relatif sudah lebih dulu dibandingkan Nusantara TV. Tapi ingat ya, jangan pernah sepelekan kita. Seberapa yakin kita bisa menang nih? Program Abraham khususnya kan? Ya kalau keyakinan sih ya pastilah. Kita tanyain aja dulu kawan-kawan redaksi. Pak Jerin nanya, kira-kira kita punya peluang nggak untuk mendapatkan satu penghargaan yang paling bergengsi dalam kompetisi ya industri televisi? Ya seperti kata pelatih timnas, kita harus optimis. Apapun yang terjadi harus optimis bisa meraih.
harga tertinggi. Ini pelatih timnas yang mana? Sintayong atau setelah Sintayong nih? Anakku nggak selalu ngomong seperti itu. Berarti template-nya begitu ya? Template-nya seperti itu. Terima kasih bro ya. Jadi kita menang nggak nih? Ininya Harus menang. harus menang. Luar biasa, kita akan lihat. Bahkan kita bisa meraih ya. Thank you bro, Bro Marco. Nah kita lihat ini suasana redaksi nih kayak gini nih. Di jam-jam prime time sudah siap-siap jelang kita bersiaran Anugerah KPI 2025. Nah ini dia tim-timnya nih. Ini dia namanya Irsal, Muhammad Irsal, presenter terbaik se-Jawa Barat tahun 2022 ya. Sal, gimana Sal? Ini katanya kita dapat nominasi. Apakah kemudian yakin kita dapat ya anugerah lah paling enggak di program-program kita? Masuk ke daftar nominasi aja sudah merupakan suatu kemajuan karena kita bersaing sama TV-TV yang memang sudah sering masuk nominasi di KPI Award ini. Gitu. Ya harapannya menang, ya nggak? Yakin menang nggak nih? Yakin harus. Pokoknya semangat ya Sal. Sip. Optimis kita. Optimis. Thank you Sal. Sekarang kita langsung ke bawah aja ya. Kita mau siap-siap langsung ke bawah. Langsung kita akan nanti lihat seperti apa agenda ataupun kegiatan di bawah ya. Oke, kita akan menuju lift. Nah, kita di sini akan turun ke lantai 5. Nah, kita masuk nih. Nah, ini dia nih namanya Nusantara Ballroom. Nah, ini anugerah KPI 2025, penyiaran berdaulat menjaga Indonesia. Dihelat di Nusantara Ballroom, sebentar lagi akan dimulai. Ya kita lihat aja. Yang penting kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan memberikan kontribusi positif terhadap penyiaran di tanah air. Semangat terus kawan-kawan Nusantara TV. Pasti menang. Amin. Pemenang kategori program talk show televisi. Kami ucapkan selamat kepada Nusantara TV Abraham. Ini untuk kedua kalinya back to back kita Nusantara TV membawa pulang piala bergengsi dalam anugerah KPI Award. 8 Agustus silam kita bawa pulang anugerah penyiaran ramah anak, dan 10 Desember sekarang berselang 4 bulan kita amankan KPI Award untuk kategori pemenang program talk show televisi terbaik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dewan Juri, terima kasih untuk Komisioner KPI, terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran direksi Nusantara TV, Pak Presko, Pak Doni Tambolon, Pak Dimpos, Pak Randi, Pak Tommy, Pak Don Bosco Selamun, dan seluruh tentu jajaran Nusantara TV. Ada Pak Robert, ada produsernya, ada Pak Fajrin, dan juga ada Pak Ruby. Ini kerja keras kita semua, dan tentu kami juga berterima kasih buat seluruh pemirsa yang selalu menyaksikan Nusantara TV, dan secara khusus program Abraham. Bagi kami, pemenang adalah mereka yang justru dikuatkan hari-hari ini dengan keadaan kesulitan ditimpa bencana alam saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat. Ini kita dedikasikan untuk mereka.
Semoga kita terus melayani tinggi Nusantara TV dan terima kasih untuk semuanya. Ya, kedua kali Abraham program terbaik dari KPI. Kita akan tetap terus seperti yang dibilang Pak Abraham tadi, bahwa jurnalistik yang berpihak pada peri kemanusiaan kita akan junjung tinggi. Kita RTV sahabat pemirsa. Sekali lagi selamat untuk program Abraham, dan ini untuk kedua kalinya dalam waktu yang berdekatan kita mendapatkan penghargaan dari KPI. Semoga visi kita di 2026 sebagai penjabaran dari tagline sahabat kita Nusantara TV, yakni dekat, empati, dan faktual, akan semakin mendekatkan kita dengan pemirsa kita di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Ya, saya kira selamat buat Pak Abraham atas program Abraham ya, menerima anugerah KPI yang kedua. Kemarin ramah anak, sekarang terima tentang kategori talk show. Mudah-mudahan ini buat menjadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan ini menjadi salah satu titik poin bahwa sebenarnya kita semua bisa. Ya, nggak ada yang mustahil. Jadi ini sejarah. Mungkin dalam sejarah pertelevisian bisa dicek nanti, hanya Nusantara TV yang bisa merengkuh satu awarding dari anugerah penyiaran ramah anak, kemudian dapat di awarding berikutnya di kategori talk show televisi terbaik. Thank you Pak Randi. Siap. Thank you Pak Randi. Thank you. Pak Randi atas dukungannya, selalu memberikan dukungan terbaik buat program Abraham, dan tentu semua program redaksi harus juga bisa membumbung tinggi. Selamat Abraham, sukses terus dan menginspirasi program-programnya untuk Nusantara TV yang selalu mengedukasi, menginspirasi. Selamat atas penghargaan pada acara Talk show televisi terbaik 2025. Semoga semakin sukses dan mencerahkan masyarakat. Thank you Mas Mono. Kita terus dorong operasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai program lokomotif yang mengembalikan dan meriset ekonomi kita kembali ke ekonomi gotong royong dan kerakyatan. Kita dukung Mas Mono dan kawan-kawan Kementerian Koperasi. Selamat Pak Abraham. Nah, sekarang saya hanya transit ini. Jadi saya akan memberikan kepada yang membuat program ini. Silakan. Pak Ale, yang membuat kita berkuda dari mana? Ngeri kali. Dan saya berikan kepada produsernya. Waduh, ini berat juga. Tapi dari sini harus bisa membuahkan yaitu ke salesnya. Komersilnya. Tunggu. Pertanyaan, udah bisa jual belum? Nah, udah. Jadi ini. Kami yakini bahwa yang kami hadirkan bukan sekedar tontonan, bukan sekedar tayangan, bukan sekedar sesuatu yang mengejar rating dan share. Tapi yang kami lakukan di sini adalah sesuatu yang menjadi senjata ampuh kami, senjata ampuh media, menghadirkan cerita yang menginspirasi, yang menggerakkan empati, yang membela anak-anak kita, karena membela mereka adalah membela Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada Nusantara TV Abraham. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan
tempat